Inspektur Ketenagalistrikan. 1. Dalam melakukan inspeksi keselamatan ketenagalistrikan, seorang inspektur ketenagalistrikan menemukan bahwa sebuah pembangkit listrik tidak memiliki sertifikat layak operasi atau SLO. Tindakan apa yang harus diambil? A. Memberikan peringatan tertulis. B. Langsung menutup operasi pembangkit. C. Mengabaikan temuan tersebut. D. Memberikan perpanjangan waktu tanpa batas. E. Mengeluarkan SLO darurat. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa inspektur ketenagalistrikan harus memberikan peringatan tertulis sebagai langkah awal. Hal ini sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam pengawasan ketenagalistrikan, memberikan kesempatan untuk perbaikan sebelum tindakan lebih lanjut. Kita masuk soal berikutnya. 2. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021, berapakah batas tegangan rendah dalam sistem ketenagalistrikan? A. 50 volt. B. 100 volt. C. 250 volt. D. 1000 volt. E. 2000 volt. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021, batas tegangan rendah dalam sistem ketenagalistrikan adalah 1000 volt. Ini penting diketahui oleh inspektur ketenagalistrikan dalam melakukan penilaian keamanan instalasi listrik. Kita masuk soal berikutnya. 3. Seorang inspektur ketenagalistrikan sedang melakukan audit energi di sebuah gedung perkantoran. Jika konsumsi energi spesifik gedung tersebut adalah 250 kWh per meter persegi tahun, termasuk dalam kategori apakah gedung ini? A. Sangat efisien. B. Efisien. C. Cukup efisien. D. Boros. E. Sangat boros. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan standar intensitas konsumsi energi atau IKE untuk gedung perkantoran, nilai 250 kWh per meter persegi tahun termasuk dalam kategori boros. Standar efisiensi untuk gedung perkantoran ber-AC adalah kurang dari 195 kWh per meter persegi tahun. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam melakukan investigasi kecelakaan ketenagalistrikan, metode analisis akar masalah yang paling tepat digunakan oleh inspektur ketenagalistrikan adalah A. SWOT analysis. B. Root cause analysis atau RCA. C. PESTLE analysis. D. Porter's Five Forces. E. Balanced scorecard. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa root cause analysis atau RCA adalah metode yang paling tepat untuk investigasi kecelakaan ketenagalistrikan karena memungkinkan identifikasi akar penyebab masalah secara sistematis, membantu mencegah kejadian serupa di masa depan. Kita masuk soal berikutnya. 5. Inspektur ketenagalistrikan menemukan bahwa sebuah transformator distribusi memiliki rasio beban 85%. Apa yang harus direkomendasikan? A. Mengurangi beban transformator. B. Mengganti transformator dengan kapasitas lebih besar. C. Tidak perlu tindakan apapun. D. Menambah transformator paralel. E. Meningkatkan tegangan input transformator. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa rasio beban 85% masih dalam batas aman operasi transformator atau umumnya hingga 80-90%. Tidak diperlukan tindakan khusus, namun perlu dipantau jika ada peningkatan beban di masa depan. Kita masuk soal berikutnya. 6. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, berapakah denda maksimal yang dapat dikenakan kepada badan usaha yang melanggar ketentuan izin usaha penyediaan tenaga listrik? A. 500 juta rupiah. B. 1 miliar rupiah. C. 2 miliar rupiah. D. 4 miliar rupiah. E. 5 miliar rupiah. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai PP nomor 14 tahun 2012, denda maksimal yang dapat dikenakan kepada badan usaha yang melanggar ketentuan izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah 2 miliar rupiah. Inspektur Ketenagalistrikan perlu mengetahui ini untuk penegakan regulasi. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam menilai kualitas daya listrik, Inspektur Ketenagalistrikan menemukan total harmonic distortion atau THD sebesar 8% pada jaringan tegangan rendah. Bagaimana status kualitas daya tersebut menurut IEE STD 5192014? A. Sangat baik. B. Baik. C. Cukup. D. Buruk. E. Sangat buruk. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut IEE STD 5192014, batas THD untuk sistem tegangan rendah atau 1 kV adalah 8%. Nilai 8% tepat pada batas maksimum yang diizinkan, sehingga dianggap buruk dan memerlukan tindakan perbaikan. Kita masuk soal berikutnya. 8. Seorang inspektur ketenagalistrikan menemukan bahwa sebuah instalasi PV solar memiliki efisiensi 15%. Apakah ini termasuk efisiensi yang baik untuk teknologi saat ini? A. Sangat rendah. B. Rendah. C. Rata-rata. D. Baik. E. Sangat baik. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa efisiensi 15% untuk instalasi PV solar termasuk rata-rata untuk teknologi saat ini. Panel surya komersial umumnya memiliki efisiensi antara 15-20%, sehingga 15% masih dalam rentang normal tetapi ada ruang untuk peningkatan. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam melakukan audit keselamatan ketenagalistrikan, Inspektur Ketenagalistrikan menemukan nilai tahanan pentanahan sebesar 15 ohm pada sistem tegangan rendah. Apakah nilai ini memenuhi standar? A. Ya, sangat baik. B. Ya, cukup baik. C. Tepat pada batas standar. D. Tidak, sedikit di atas standar. E. Tidak, jauh di atas standar. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk sistem tegangan rendah, nilai tahanan pentanahan yang direkomendasikan adalah 10 ohm. Nilai 15 ohm sedikit di atas standar dan memerlukan perbaikan untuk meningkatkan keamanan sistem. Kita masuk soal berikutnya. 10. Berdasarkan Permen ESDM nomor 27 tahun 2018, berapa lama masa berlaku sertifikat laik operasi atau SLO untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah? A. 5 tahun. B. 10 tahun. C. 15 tahun. D. 20 tahun. E. Selamanya selama tidak ada perubahan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Permen ESDM nomor 27 tahun 2018, SLO untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah berlaku selamanya selama tidak ada perubahan pada instalasi tersebut. Ini penting diketahui Inspektur Ketenagalistrikan dalam melakukan pemeriksaan berkala. Kita masuk soal berikutnya. 11. Seorang inspektur ketenagalistrikan sedang mengevaluasi sistem proteksi petir pada sebuah gedung tinggi. Jika gedung tersebut memiliki tingkat proteksi level 3, berapakah jarak maksimum antar konduktor penyalur yang diperbolehkan? A. 10 meter. B. 15 meter. C. 20 meter. D. 25 meter. E. 30 meter. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk sistem proteksi petir dengan tingkat proteksi level 3, jarak maksimum antar konduktor penyalur yang diperbolehkan adalah 15 meter sesuai dengan standar IEC 62305. Ini penting untuk memastikan cakupan proteksi yang memadai. Kita masuk soal berikutnya. 12. Dalam melakukan inspeksi pada sebuah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, Inspektur Ketenagalistrikan menemukan bahwa efisiensi termal pembangkit adalah 35%.
Bagaimana penilaian terhadap efisiensi ini? A. Sangat rendah. B. Rendah. C. Rata-rata. D. Baik. E. Sangat baik. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa efisiensi termal 35% untuk PLTU termasuk dalam kategori rata-rata. PLTU modern umumnya memiliki efisiensi antara 32–42%, sehingga 35% masih dalam rentang normal namun ada ruang untuk peningkatan efisiensi. Kita masuk soal berikutnya. 13. Seorang inspektur ketenagalistrikan menemukan bahwa faktor daya atau power factor sebuah industri besar adalah 0,82. Tindakan apa yang harus direkomendasikan? A. Tidak perlu tindakan apapun. B. Menambah kapasitor bank. C. Mengurangi beban induktif. D. Menambah beban resistif. E. Memasang transformator daya. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa faktor daya 0,82 masih di bawah standar minimum yang umumnya ditetapkan oleh utilitas listrik atau biasanya 0,85. Rekomendasi yang tepat adalah menambah kapasitor bank untuk meningkatkan faktor daya, yang akan meningkatkan efisiensi sistem dan mengurangi biaya listrik. Kita masuk soal berikutnya. 14. Dalam melakukan audit energi pada sistem pendingin udara sentral, Inspektur Ketenagalistrikan menemukan nilai Coefficient of Performance atau COP sebesar 2,8. Bagaimana penilaian terhadap efisiensi sistem ini? A. Sangat buruk. B. Buruk. C. Cukup. D. Baik. E. Sangat baik. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa nilai COP 2,8 untuk sistem pendingin udara sentral termasuk dalam kategori cukup. Sistem modern umumnya memiliki COP antara 2,5–3,5, sehingga 2,8 masih dalam rentang normal tetapi ada potensi untuk peningkatan efisiensi. Kita masuk soal berikutnya. 15. Seorang inspektur ketenagalistrikan sedang mengevaluasi kualitas isolasi kabel tegangan menengah menggunakan metode partial discharge atau PD. Jika hasil pengukuran menunjukkan nilai 500 pikocoulomb, apa yang harus direkomendasikan? A. Kabel dalam kondisi sangat baik. B. Kabel masih dapat digunakan tanpa tindakan. C. Perlu pemantauan rutin. D. Perlu penjadwalan penggantian segera. E. Kabel harus segera diganti. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa nilai partial discharge 500 pikocoulomb untuk kabel tegangan menengah termasuk tinggi dan mengindikasikan adanya degradasi isolasi yang signifikan. Meskipun belum kritis, perlu dijadwalkan penggantian segera untuk menghindari kegagalan yang tak terduga.